Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semuanya sehat dan ceria. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita mulai dengan kebiasaan kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dipimpin sama siapa? Oke, untuk Tiara, tolong maju ke depan. Dan untuk teman-teman yang lainnya, silakan berdiri. Sebentar ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Tiara. Silakan duduk kembali dan yang lainnya juga boleh duduk. Oke, yang selanjutnya kita mulai berdoa ya. Siapa yang memimpin berdoa? Oke, Nuga silakan dipimpin. Asmaul Husna. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz,
ya Jabar ya Mutakabir ya Qawi ya Bari ya Musawir ya Qahar ya Rajab ya Fatah ya Ya, luar biasa ya. Kelas 5 sudah hafal Al-Malul Husna ya. Karena kita setiap hari selalu membiasakan membaca
Asmaul Husna ya, luar biasa. Hari ini Bapak pengen tahu nih siapa aja yang hadir dan yang tidak hadir ya. Bapak absen dulu ya. Oke. Aftaraya Nuga Wijaya, Ardi Ramadan, Dimas Sean Prayoga, Fikri Hamzah, Herna Yunita, Ikhlas Maulana, Ival Deyana, Muhammad Putra Hanafi, Muhammad Abu Mikdad, Muhammad Ali Akbar, Muhammad Miftahul Falahuddin, Muhammad Rafa, Muhammad Riyad Habibi. Nggak masuk. Oh, ada yang tahu kenapa? Oh, ikut lomba, luar biasa ya. Kita doakan supaya Riyad bisa mendapat juara pertama. Amin ya robbal alamin. Lanjut, Mutiara Fitri, Restu Triana, Rian Santoso, Sahla Saida, Siti Afifah, Siti Safika Rahayu, Tiffany Jaila Rahma. Alhamdulillah ya, semuanya hadir walaupun ada satu yang tidak hadir itu karena Riyad sedang lomba ya. Bapak izinkan nggak apa-apa karena itu hal yang positif dan mudah-mudahan bisa membawa kebanggaan buat sekolah dan keluarga ya. Amin ya robbal alamin. Ya kalau gitu kita lanjutkan kebiasaan kita dengan menyanyikan lagu wajib. Untuk hari ini lagu wajib yang akan kita nyanyikan itu lagu apa? Garuda Pancasila ya, oke. Untuk lagu ini tidak ada yang memimpin, cukup berdiri saja ya. Cukup, yang lainnya berdiri. Ayo kita mulai menyanyikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, buat semuanya apa kabar hari ini? Oh gitu jawabnya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, lupa ya. Oke, kita ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Tetap semangat, tapi udah ada yang ngantuk di belakang. Ya, kalau gitu kita coba tepuk semangat. 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 Tuh, luar biasa ya. Kalian udah pada hafal kebiasaan 7 anak Indonesia hebat?
Hafal? Apa aja yang pertama? Tak lupa istirahat. Rap Indonesia hebat. Oke, kita mulai lagi ya yang serentak. Oke, kita mulai lagi yang serentak ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan bergigi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Anak Indonesia hebat. Luar biasa ya, udah semangat ya. Bapak mau tanya nih ya, apa brand sekolah kita? Apa brandnya? Yang kenceng suaranya? Berhias. Harus hafal ya, harus hafal dan ingat. Apa itu berhias kepanjangannya? Bersih. Berhi, ha dulu. Bersih. Bersih, hijau, asri, dan selaras. Apa brand sekolah kita? Apa itu berhias? Selaras. Luar biasa ya. Ini bukan cuma disebutkan dan diingat saja nih, tapi juga harus diimplementasikan, harus dilaksanakan. Bersih. Kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan sekolah. Tapi bukan cuma di sekolah aja, di rumah juga. Ya. Dengan cara kayak gimana contohnya nih bersihin? Buang sampah pada tempatnya ya. Harus ingat itu. Yang kedua, hijau. Nah, ini jelas nih ya. Hijau. Sekolah kita sudah ditanami dengan tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Nah, tanaman ini harus kita rawat, jaga. Ya, jangan cuma ngandelin penjaga sekolah aja. Tapi ini tugas kita bersama. Yang selanjutnya asri. Nah, asri ini dapat kita rasain kalau banyak pepohonan di sekolah kita ya. Lanjutnya selaras. Maksudnya selaras di sini tingkah laku kita, kepribadian kita sesuai sama sekolah ini, bersih, hijau, dan asri. Berarti kalian harus berkelakuan baik. No bully-bully ya. Tidak boleh ada bully. Apalagi sama adik kelasnya, sesama temannya ya, nggak boleh ya. Paham? Paham. Kalau gitu Bapak mau tanya nih. Pembelajaran kita kemarin tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Apa ini yang kencang, Dimas? Rantai makanan adalah proses aliran energi yang perpindahan energi antara makhluk hidup melalui hubungan nauran dan kegiatan yang digunakan dalam rantai. Oke ya, rantai makanan adalah proses aliran energi. Itu proses aliran energi yang terjadi melalui proses makan dan dimakan. Ya, tuh harus ingat nih ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembelajaran kita hari ini. Oke. Hari ini kita akan lebih mendalam lagi mengenal tentang rantai makanan. Oke. Tujuannya, kenapa sih kita itu harus mengenal tentang rantai makanan? Oke, tujuannya itu yang pertama,
Yang pertama, agar kalian ya, agar peserta didik atau siswa memahami dan bisa menjelaskan tentang rantai makanan. Yang kedua, selanjutnya ya, kalian itu bisa mengetahui peran suatu makhluk hidup di dalam suatu rantai makanan. Dan selanjutnya kalian mampu membuat jaring-jaring makanan. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi pada saat pembelajaran ini selesai, kalian sudah bisa 3 tujuannya. Apa yang pertama? Apa tujuan yang pertama? Ya, memahami dan bisa menjelaskan tentang rantai makanan. Yang kedua, ya, mengetahui peran makhluk hidup di dalam suatu rantai makanan. Dan yang ketiganya, membuat jaring-jaring makanan. Oke, selanjutnya ya, pengertian rantai makanan ya. Ini yang tadi kalian sudah sebutkan tuh ya. Rantai makanan adalah proses aliran energi dan perpindahan materi antar makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan ya. Oke ya, kita lanjutkan saja ya, biarkan saja ini. Di dalam suatu ekosistem ya. Apa itu ekosistem? Ekosistem apa? Ekosistem adalah kumpulan dari makhluk hidup di dalam suatu daerah atau di suatu tempat. Nah, ekosistem ini terbagi nih ya, terbagi menjadi beberapa ekosistem. Ada ekosistem laut, jelas lah ya. Berarti kumpulannya hewan-hewan yang hidup di laut. Terus ada ekosistem apa lagi? Hutan. Ya. Berarti kumpulannya hewan-hewan yang hidup di hutan. Lanjut, ekosistem apa lagi? Udara, ada ekosistem udara. Oke ya. Ada makhluk hidup yang diberikan kemampuan sama Allah untuk bisa terbang. Tapi bukan berarti itu menjadi ekosistem udara ya. Itu tetap ekosistem darat karena misalkan elang. Elang itu memakan makanan yang ada di bawah seperti kelinci, ular. Ya, bukan makanannya terbang lagi, enggak. Elang bisa terbang tapi dia mencari makanan tetap yang di darat. Oke, ada lagi ekosistem air sungai. Ya, karena air laut dan air sungai itu berbeda dan hewan yang hidup di sungai tidak bisa hidup di laut dan juga sebaliknya. Tapi ada juga hewan yang bisa hidup di sungai dan di laut atau di pertemuan kedua air ini, yaitu air payau. Itu ada lagi habitatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita mempelajari tentang pentingnya sebuah keseimbangan. Keseimbangan apa sih? Nah, keseimbangan dalam rantai makanan. Artinya apa sih? Kenapa keseimbangan dalam rantai makanan ini sangat penting ya? Karena untuk menjaga stabilitas ekosistem. Apa benar ekosistem itu harus dijaga supaya terjadi keseimbangan? Benar apa enggak? Benar ya. Coba kalau kalian bayangkan di dalam suatu ekosistem ada salah satunya menghilang. Misalkan Bapak kasih contoh di dalam ekosistem sawah ya. Sawah ini termasuk darat tapi daerahnya itu di persawahan ya. Kebaca nggak? Baca ya. Yang pertama di dalam ekosistem sawah itu ada apa aja? Kira-kira makhluknya. Belalang. Belalang. Ada ular. Belut.
Ada. Tapi yang jelas di situ ada, kalau namanya sawah itu tempat tumbuh padi. Kira-kira ada nggak hewan yang selain ini yang Bapak udah tuliskan? Ada padi, belalang, ular. Ada lagi nggak hewan yang lain? Banyak. Tapi itu memiliki tempat atau peran tersendiri di dalam rantai makanan. Bapak ambil 3 contoh ini ya. Padi itu dimakan sama belalang ya. Jelas belalang makan daun-daunan. Belalang dimakan sama ular ya. Nah, ular ini dimakan sama siapa kira-kira? Burung elang. Nah, ini yang namanya jaring-jaring atau rantai. Nah, inilah yang disebut rantai makanan. Oke, kita lanjut ya. Oke, nih, lihat. Di dalam rantai makanan itu ada produsen. Apa produsen itu? Produsen itu apa nih? Di dalam ekosistem sawah, contoh produsen adalah padi. Kenapa padi disebut produsen? Ya, karena padi ini penyedia makanan. Benar apa enggak? Benar kan? Lalu belalang makan padi. Nah, berarti belalang ini disebut konsumen. Nah, konsumen karena ada banyak konsumen dan berbeda tingkatannya, maka belalang ini dimasukkan dalam konsumen yang pertama atau konsumen tingkat 1. Ya, paham ya? Paham Apipah? Oke, belalang dimakan sama apa Apipah? Ular. Benar belalang dimakan ular? Ada hewan lain selain ular yang makan belalang? Katak. Berarti katak itu bisa dikatakan setingkat ya sama ular. Tapi di sini Bapak contohkan ular saja ya. Berarti ular ini termasuk konsumen tingkat 2. Elang makan ular. Berarti elang ini termasuk konsumen. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita buka slide selanjutnya ya. Nah, di sini dijelaskan apa sih konsumen tingkat pertama atau yang disebut produsen. Oh, di sini konsumen tingkat pertama. Oh, ini produsen disebutnya tingkat 1 ya, nggak apa-apa. Tapi yang lebih umum ya, semua rantai makanan itu dimulai dari produsen ya. Dari produsen baru mulai ke konsumen tingkat 1, 2, 3 dan selanjutnya apa? Pengurai. Oke, di sini kita lanjut aja langsung ke yang ini. Di sini konsumen tingkat kedua, tapi di contoh Bapak ini adalah rusa ini. Rusa ini enggak dimasukkan dalam ekosistem apa rusa? Rusa emang sawah? Tinggal di sawah rusa? Tinggal di hutan ya. Ini berarti Bapak ngambilnya contoh dari ekosistem hutan ya. Apa itu konsumen primer atau konsumen yang pertama adalah konsumen yang memakan produsen atau konsumen atau hewan yang pertama kali makan produsen dalam suatu rantai makanan, itu disebut konsumen tingkat 1 atau di sini konsumen tingkat 2 ya.
Oke, selanjutnya konsumen tingkat 3. Kalau di sini adalah ular ya. Yang Bapak contohin di ekosistem sawah itu adalah ular. Ular itu termasuk konsumen tingkat 2. Ya. Konsumen tingkat 2 itu berarti dia memakan hewan yang memakan produsen. Produsen dimakan konsumen tingkat 1, dimakan belalang. Nah, ular memakan belalang. Jadi si ular ini termasuk konsumen tingkat 2, disebut konsumen tingkat 2 karena dia memakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya setelah ular dimakan sama elang. Nah, elang ini berarti konsumen tingkat 3 ya. Konsumen tingkat 3 ini disebut juga konsumen terakhir di dalam suatu rantai makanan. Karena elang itu menduduki puncak di rantai makanan. Artinya tidak ada hewan yang memakan elang. Jadi elang itu matinya kalau bukan karena sakit, pasti karena berantem sama elang lagi. Atau hewan lagi yang seimbang dengan elang. Nah, di saat elang ini mati, kalau ada hewan pemakan bangkai, mungkin dimakan sama hewan itu. Tapi kalau tidak ada matinya di atas tebing, atau matinya di hutan yang nggak ada hewan lain, maka elang ini, bangkainya ya, bangkai elang ini akan dimakan sama bakteri. Nah, bakteri ini atau disebut juga pengurai ya di dalam suatu rantai makanan. Nah, bakteri ini setelah dia memakan bangkai konsumen tingkat 3, maka dia itu akan mengurai bangkai ini menjadi unsur hara yang akan dimakan lagi sama produsen. Jadi rantai makanan itu terus terjadi seperti itu. Ya. Oke? Paham di sini sampai di sini rantai makanan? Paham? Benar paham? Benar. Oke, kalau paham, ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan apa enggak? Apa pertanyaannya, Rafa? Enggak. Ayo, enggak usah takut, ayo. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Udah pada paham? Alhamdulillah. Kalau sudah ada paham. Tadi kan Bapak menyebutkan ya, kira-kira. Nah, ini kita berpikir ya. Di dalam ekosistem sawah misalkan ada padi, belalang, ular, elang, dan bakteri ya. Kalau ular hilang, apa yang akan terjadi? Ularnya hilang, maka apa yang akan terjadi? Coba, apa yang akan terjadi sama ekosistem sawah ini? Kalau ularnya hilang. Contohnya gini, ularnya diburu sama petani. Semua ular di sawah diburu sama petani hingga akhirnya ular itu menghilang. Kira-kira apa yang akan terjadi sama ekosistem sawah ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, nggak usah takut, tadi bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Fani bisa? Oke. Ini kaitannya sama keseimbangan. Keseimbangan dalam rantai makanan. Oke, yang semuanya tepuk semangat. Oke, tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Oke. Tepuk fokus. Fokus. Oke ya, mulai fokus. Fokus lagi. Masih belum fokus? Oke. Apa yang terjadi bila ular ini dihilangkan dalam suatu rantai makanan? Dibunuh sama petani. Kira-kira ada yang makan belalang nggak? Apakah elang makan belalang? Tidak ya. Kira-kira akan terjadi apa nih? Belalang mati makin banyak karena tidak ada yang makan. Belalang banyak. Kira-kira apa yang akan terjadi sama padi? Rusak dimakanin sama belalang karena belalang ini tidak ada pemangsanya. Kira-kira kalau padi rusak apa yang akan terjadi? Petani rugi. Apa yang rugi petani doang? Siapa yang makan beras? Masih pada makan nasi lah ya. Nasi dari padi. Kalau padinya rusak, apakah cuma petani yang rugi? Tidak ya. Semua akan merasakan kerugiannya, termasuk manusia. Itulah kenapa penting sekali menjaga keseimbangan. Apakah kita tidak boleh membunuh ular? Pak, ini ada ular masuk ke sekolah. Saya mau bunuh tapi takut nggak seimbang nanti ekosistemnya. Apakah seperti itu? Tidak ya. Ular boleh kita bunuh atau kita matikan kalau memang sudah mengganggu kita masuk ke rumah, ke pemukiman. Mending yang masuk rumahnya ular yang tidak berbisa. Kalau kobra yang masuk, ya. Kalau kobra yang masuk itu boleh. Karena apa? Karena kita orang awam terhadap ular. Kalau kita ketemu ular itu nggak usah berpura-pura kita jadi ahli ular atau pawang ular. Langsung dipegang. Itu tidak boleh ya. Kalau kalian yang lihat, kalian harus cari orang tua. Ada ular yang berbisa ya. Kalau ular yang tidak berbisa, dibiarkan saja ya. Oke. Selanjutnya, kemarin Bapak udah bagi kelompok. Ya, kelompoknya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sekarang akan Bapak bagikan tugas lah ya. Tugas untuk masing-masing kelompok. Tapi bukan cuma dari sini. Nanti ada lagi materi yang disampaikan ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan buat diorama rantai makanan. Tuh, membuat diorama rantai makanan ya. Ini bahan-bahannya udah Bapak siapkan. Silakan dibuat nanti per kelompok ya. Disiapkan per kelompok. Nah, untuk kelompok 2 dengerin ya. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 2 oke, dengerin. Ntar ya, ini tidak connect. Bapak konekkan dulu soundnya.
Ayo kelompok 1 boleh bisa langsung dimulai ya. Oke, ini. Ya, perhatikan kelompok 2, perhatikan ya. Oke, untuk kelas 2, untuk kelompok 2, tadi udah lihat kan videonya? Video tentang rantai makanan. Nah, di video itu, dari video itu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak. Tadi di video itu disebutkan ada hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Makan sayur atau makan tumbuhan ya, bukan cuma sayur, tumbuhan. Ada hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Pemakan daging. Dan ada hewan omnivora. Apa itu? Omnivora? Hewan yang bisa makan daging dan bisa makan tumbuhan. Tadi dicontohkannya apa? Ayam. Ayam ternyata bisa makan daging juga dan juga bisa makan tumbuhan. Dan yang jelas adalah manusia. Oke, tugasnya itu kalian menggambar rantai makanan dari mulai produsen sampai ke decomposer atau pengurai ya. Ayo kelompok 2 boleh berkumpul lah ya, boleh berkumpul. Nah, untuk kelompok 3 Dimas, ini ada teka-teki silang tentang rantai makanan. Diisi, Bapak beri waktu untuk mengisinya
Silakan diisi dengan masing-masing tugasnya. Dengan masing-masing tugasnya. Ayo silakan berkumpul, boleh berkumpul, pindah apa ke sama. Oke. Yang ini boleh Nuga, ini Ival. Silakan ya, silakan. Silakan Rafa berkumpul sama kelompoknya, boleh. Tapi tetap tertib. Oke. Ayo. Boleh diwarnai ya. Waktunya Bapak rasa cukup. Iya, jawabannya di sini. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Nomor 1 mendatar. Apa pertanyaannya? Mengurai bangkai makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan itu siapa yang bertugas dalam mengurai makhluk hidup? Ya, jawabannya udah Bapak terangkan dan jelaskan. Dibuka aja, dibuka ya, dibuka ya, dibuka dan dipotong-potong dan dibuat diorama sesuai dengan kebutuhan ya. Sampahnya dikumpulkan karena apa? Brand sekolah kita berhias. Bernya adalah bersih, maka harus jaga kebersihan ya. Luar biasa ya Nuga ya. Itu ekosistem apa Nuga? Sawah. Oke. Bagus gambarnya Nuga ya. Ya. Iya, hewan-hewan dalam rantai makanan. Contohnya nomor 2 mendatar. Apa itu 2 mendatar? Cari nomor 2, mana nomor 2 yang mendatar. Apa pertanyaannya, Tong? Apa sih? Dapat ini udah. Dibutuh. Oh, udah. Oke, kalau udah. Nomor 3, dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Tidak perlu makan makhluk lain ya. Silakan cari. Sudah ada jawabannya di materi yang Bapak ajarkan tadi ya. Ya, tetap tenang dan tertib ya. Tapi tangannya tetap bekerja. Itu yang bikin diorama, hati-hati ya kena cutter.
Tidak usah terburu-buru ya, waktunya masih banyak. Emang kelompok 2 ini jago gambar semua ya. Jago menggambar. Kelompok 3 ngisinya sesuai sama kotak ya. Walaupun banyak konsumen tingkat 1, tapi disesuaikan sama kotaknya. Ya, hati-hati ya, kelompok 1 masih banyak waktunya, jangan terburu-buru ya. Masih banyak waktunya, masih lama, jangan terburu-buru. Ini kelompok 3, kenapa ke kelompok 2? Ya. Bila sudah selesai langsung kembali ke kelompoknya.
Guntingin dulu, gunting. Rapihin dikit lah. Rapihin. Oh, ini yang buayanya belum disimpan. Oh, kelompok 2 ini luar biasa ya. Jago gambar. Sekarang Abu juga udah mulai ya, jago gambar ya. Putra juga jago gambar nggak sekarang? Nggak ya, masih seperti dahulu. Pak, kalau nggak buat tiruannya aja. Ya boleh. Tapi ini sesuai kotak ya, cari hewan yang lain berarti. Hewan kan banyak. Kayak misalkan konsumen tingkat Bakteri. yang makan padi. Coba yang makan padi apa aja? Belalang. Emang selain belalang nggak ada lagi yang makan padi? Ada. Apa? Domba makan padi. Ya, kalau masuk ke sawah, ya makan padi dia. Tapi kan rata-rata biasanya di pagar kan sawah kan? Ya. Selain belalang apa lagi? Ada itu yang makan padi. Itu apa? Capung. Capung makan padi. Kenapa itu Yang terbang, burung? ya kan ada burung emprit kan makan padi juga kan? Burung emprit bisa nggak dimakan ular? Bisa. Bisa, ular itu bisa makan ular. Jadi, ya kalau kotaknya nggak muat untuk belalang, diganti burung pipit ya. Terus, selain ular, ada nggak hewan yang makan belalang? Selain ular? Selain ular, ada itu. Ya, kalian cari aja ya hewan sesuai dengan tingkatannya atau perannya di dalam rantai makanan. Ya, kelompok 1. Ntar lagi. Coba itu kabarnya. Wih, luar biasa ya kelompok 1 ya, udah mulai kelihatan ya hasilnya ya. Luar biasa. Ini ekosistem apa itu? Sungai ya. Ya. Oke. Ya bolehlah dirapikan lagi ya. Pelan-pelan aja ya kelompok 1 ya, biar rapi ya, lebih rapikan lagi.
Boleh ya gambarnya. Tinggal gambar elang ya. Selain elang kira-kira apa? Ada nggak? Yang menjadi konsumen tingkat 3 di ekosistem sawah. Ada nggak selain elang? Kucing. Kucing makan ular. Pernah lihat kucing makan ular? Enggak ya? Emang pernah Bapak lihat kucing ngegigit-gigit ular? Tapi Bapak nggak tahu apa itu dimakan, apa cuma dibuat mainan. Tapi cari yang lain lah ya, selain kucing. Ya, singa itu tidak hidup di sawah. Oke. Singa itu konsumen tingkat 3 di ekosistem hutan ya. Fokus nih Rafa nih nggak fokus. Ya, tinggal dikit lagi tuh, lanjutin ya. Oke, udah kelompok 3? Udah? Kelompok 1 udah, kelompok 1? Udah, oke. Mbak, boleh minta waktunya kelompok 1 maju ke depan? Perwakilan aja kali ya, nggak usah semuanya.
Oke, cukup 3 lah, 3 silakan, 3 anak maju kelompok 1. Oh ini luar biasa ya, luar biasa hasil. Ayo maju. Ayo maju. Ayo Tiara sama 2 rekannya maju, sama 2 temannya. Ayo boleh. Ayo maju sini, maju nggak apa-apa sini. Oke. Ya. Coba perhatikan semuanya. Ini hasil dari kelompok 1 membuat diorama tentang ekosistem apa ini? Ekosistem sungai. Coba kelompok 1 di ekosistem sungai ini ada apa aja? Ada apa aja? Sebagai produsennya ada apa ini? Ada rumput di sungai, nggak ada rumput laut ya? Ada rerumputan ya, rumput. Terus rumput ini dimakan sama ikan kecil ya. Ada ikan yang memakan tumbuhan, ada ikan yang memakan ikan kecil lainnya. Terus ikan ini dimakan sama burung bangau. Ya, nah burung bangau ini dimakan sama buaya. Nah, sama buaya. Ada lagi yang makan buaya? Tidak ada ya. Berarti di ekosistem sungai, buaya itu sebagai apa? Kelompok 3, halo. Kelompok 3, halo. Kelompok 3, halo. Kelompok 3, halo. Halo. Hai. Halo. Ya. Berarti di ekosistem sungai buaya itu sebagai konsumen terakhir atau puncak di dalam rantai makanan. Nah, kalau buaya mati diuraikan sama bakteri. Oke ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, boleh duduk, dibawa lagi ini aja, simpen di mejanya, nanti kita hias di kelas ya, untuk hiasan kelas. Kelompok 2 udah, kelompok 3 bentar lagi, oke. Masih ada waktu sekitar 2-3 menit lagi ya. Lian, ayo, kelompok 3 mohon tertib ya. Oke, kelompok 2 dan 3 ada yang udah duluan? Kelompok 3 udah? Satu lagi ya, cepat ya. Kelompok 2 coba sampai di mana? Ya, tinggal diwarnain doang ya. Luar biasa itu burungnya ya. Gambar burungnya seperti burung Garuda ya. Ayo kelompok 3 udah? Udah ya? Udah, oke. Coba Bapak lihat. Ini hasil dari kelompok 3 ya. Lihat. Bapak kasih teka-teki tentang rantai makanan dan sudah terisi semua ya. Oke. Luar biasa kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2. Udah kelompok 2. Udah kelompok 2. Wah, itu udah jadi ya. Udah ya. Udah ya. Oh, udah. Oh, udah ini.
luar biasa ini ya. Nah, ini kelompok 2 membuat rantai makanan di ekosistem sawah. Ada produsennya apa? Padi. Tingkat satunya, konsumen tingkat 1 belalang. Konsumen tingkat 2-nya ular. Konsumen tingkat 3-nya burung elang ini ya. Ini luar biasa burung elangnya. Burung elang. Lanjut ke pengurainya adalah bakteri. Oke, luar biasa ya. Buat anak-anak Bapak semuanya sudah mulai paham ya tentang rantai makanan. Coba tepuk semangat. Oke, luar biasa ya. Bapak tinggal sedikit lagi aja, tinggal menyimpulkan materi Bapak pada hari ini. Ya, yang pertama itu rantai makanan adalah proses proses aliran energi atau perpindahan materi melalui proses makan dan dimakan. Jelas ya, kalau kita memakan sesuatu berarti ada aliran energi itu yang mengalir. Kita makan nasi. Nah, dari nasi itu kita mendapatkan energi. Nah, itu yang dimaksud dengan aliran energi yang didapat melalui proses makan dan dimakan ya. Yang kedua, tentang peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Kalian sudah bisa mengetahui nih, tikus di dalam rantai makanan berarti adanya di mana tikus? Enggak, di ya konsumen tingkat 1 karena tikus itu biasanya memakan padi kalau di sawah ya. Jadi kalian sudah bisa menentukan peran makhluk hidup di dalam suatu rantai makanan. Dan yang ketiga nih ya, yang ketiga ini tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Karena nih begini, padi dimakan belalang. Nah, ternyata yang makan padi ini bukan cuma belalang, tapi ada juga tadi kelompok 1, kelompok 3 yang makan padi tadi. Burung, ada burung pipit. Nah, ternyata padi juga bisa dimakan burung pipit. Nah, maksud Bapak burung pipit nanti dimakan lagi sama yang lain. Nah, kumpulan dari rantai-rantai makanan inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Oke, paham semuanya ya? Oke, kalau paham, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan tertib, rapih, dan baik ya. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.